Saya udah terikat barang kamu. Selidiki segera. Saudara mahasiswa UI yang menjadi korban pembunuhan di mana motif pelaku ingin menguasai harta korban karena terjerat utang. Pemirsa, motif pembunuhan terhadap Muhammad Aznaufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia, karena pelaku AAB ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diketahui memiliki hutang lantaran terjerat pinjol untuk mengikuti investasi online. Pinjol atau pinjaman online menjadi kasus yang kali ini harus saya selidiki. Ya, pinjol kembali merenggut nyawa seseorang. Kasus ini bermula saat AAB melakukan investasi kripto. Awalnya, investasi tersebut berhasil. Namun, kebahagiaan tak berlangsung lama baginya. Kok gini sih anjing? Ia merugi hingga 80 juta rupiah dan terlilit utang. AAB mulai menggunakan pinjol untuk melunasi utang-utangnya. Ia juga meminjam uang sebesar Rp200.000 ke temannya MNZ. Halo, Le. Lu di mana? Le, lu megang 200 gak, Le? Gue butuh banget nih.
Hari ini 200 ribu le, gue mau makan nih. Iya, besok deh gue balikin. Oke, thank you ya le. Lo tau norek gue kan? Iya. Oke, thank you. Akan tetapi, uang 200.000 seakan tidak cukup bagi AAB. Ia terus dikejar-kejar oleh para penagih pinjol. Siapa ini? Halo Tak, Baru ya, lu di mana? gue lagi di kosan, kenapa? Gue ke kosan lu sekarang ya. Sekarang banget. Ya sekarang banget nih. Yaudah gue rapin ke rumah dulu ya. Yaudah, gue jalan sekarang ya. Ya. Merasa terpojok, AAB nekat membunuh temannya sendiri. Hey bro, sampai masuk ya? Ya. Oke. Ia pun menjual aset berharga temannya untuk melunasi seluruh utangnya. Kasus tadi menjadi salah satu dari sekian banyak kasus penyalahgunaan pinjaman online yang dilakukan oleh anak muda. Saat ini, anak muda memang banyak menggunakan pinjol. Melansir dari data statistik Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2023, generasi muda usia 19 sampai 34 tahun tercatat sebagai penyumbang nilai pinjaman online terbesar. Angkanya mencapai 26,87 triliun dari total 47 triliun rupiah. Alasannya beragam. Untuk mendalaminya, saya telah mewawancarai beberapa pengguna pinjol. Oke, kenalin nama gue Muhammad Syifa, biasa dipanggil Black. Lo pernah nggak menggunakan pinjol dan apa alasan lo menggunakannya? Pernah apa enggaknya sih gue juga nggak tahu ya, bisa dibilang ini pinjol atau enggak ya. Waktu itu gue nyoba, ada namanya ya Shopee Pay Later, mungkin kalian tahu. Waktu itu gue emang kayak, gue maksudnya gunain itu ya, karena itu dari teman gue juga, kayak cobain aja gampang kalau lagi BU atau segala macam, kayak pengen beli barang apa. Jadi gue waktu itu pengen beli barang, emang kebetulan gue butuhnya hari itu juga, maksudnya kayak barangnya tuh hari itu, tapi gue kayak nggak ada duit, maksudnya duitnya tuh mungkin nantilah baru ada gitu. Yaudah gue jadi mah kayak
Makailah itu gue cuma beli satu barang, dan itu emang bisa pinjol itu. Maksudnya nggak tahu gue dibilang pinjol apa enggak ya, tapi kayak itu bikin ketagihan sebenarnya. Tapi kayak gue ngelawan nafsunya itu, nafsu untuk pinjaman itu lagi. Kayak udah gue cuma cukup sekali, karena kayak nggak mau juga terlibat dalam peminjaman duit gitu lah ya. Nah, waktu lu make, lu ngerasain pengalaman lu itu baik atau buruk? Maksudnya kayak dia gampang kah? Atau kan kalau kita dengar cerita banyak orang yang telat bayar tuh sampai dikejar-kejar sama orang kayak gitu. Nah, lu ada cerita nggak pas pakai itu? Pas pakai itu, mungkin kayaknya kalau dari gue ya nggak ada sisi baiknya sih. Mungkin lebih banyak buruknya. Itu pun ya, gue juga baru tahu kalau misalkan lu menggunakan pinjaman gitu ya, itu bakalan ada nanti kalau misalkan lu ngelamar kerja tuh ada apa sih namanya? Ada datanya gitulah. Kalau lu pernah minjam duit ini, kalau misalkan lu punya tunggakan kan juga kayak bahaya juga kan. Apalagi kayak lu, kayak gue punya cerita dari temen gue tuh beberapa tuh kayak kelewat gitu pembayaran, kayak pernah nggak bayar setahun, abis itu dia disamperin ke rumahnya. Dan untungnya gue nggak pernah sampai disamperin gitu ya, kayak gue tepat waktu lah kalau selalu bayar. Berbeda dengan Syifa, Alfa belum pernah menggunakan pinjol. Namun, namanya dicantumkan pada kontak darurat. Waktu itu kan gue masih pacaran gitu sama dia. Cuman nggak lama setelah itu putus lah gitu kan, ada masalah. Nah, setelah putus itu ada beberapa kayak kayak ada pesan-pesan masuk, sering pesan masuk gitu kan. Cuman di situ tulisannya itu nama gue dicantumin sebagai kayak, ada kan kalau misalkan di pinjol tuh nggak salah ada yang nama jaminan atau nama darurat gitu kan, kontak darurat gitu. Nah di situ tuh pertama cuma sekali 2 kali gitu. Nah mungkin karena ketika itu mikirnya cuma sekali 2 kali, masih oke lah gitu. Gue tanya gitu, lu ada utang pinjol berapa gitu, paylater berapa gitu, bulan ini berapa, habis itu gue bayarin. Sampai seketika itu, sampai di bulan ke ada sekitar 6 atau sampai 7 bulan gitu masih gue bayarin. Jadi per bulannya sekitar gue ngeluarin 700 sampai 1.500.000 gitu buat nutupin punyanya dia gitu. Sampai di suatu momen tuh gue kayak udah, apa sih, orang gue udah putus juga, mungkin gue yang tolol juga sih. Orang udah putus juga, kenapa gue yang harus bayarin? Akhirnya gue memang benar-benar mutusin, udahlah nggak mau gue bayarin lagi gitu. Dan itu emang banyak chatnya itu sampai hari-hari diteleponin, dichat-chatin, ya kayak lu mau tidur lagi main game, kalau ada apa namanya, ada orang nelfon kesel kan gitu. Ada nelfon apa sih ya, ngentot kata gue gitu. Tapi ya itu mungkin pengalaman gue yang mungkin jadi menganggap pinjol itu jadi kesan buruk. Padahal sebenarnya nggak buruk-buruk juga asal kita bertanggung jawab kan. Cerita lainnya disampaikan oleh Deva yang pernah menjadi pengguna sekaligus penjamin pinjol. Buruknya, gue nggak tahu sih, ini buruk dan baik kan perspektif orang ya masing-masing gitu. Cuma kalau gue bilang buruk itu karena hidup gue jadinya gue taruhkan, apa ya, gue jaminkan kepada pinjaman gue ini gitu pada saat itu. Cuma ada sisi positifnya sebenarnya kalau gue boleh bilang, itu yang jadi gue semangat untuk bekerja, nyari duit. Itu yang jadi bahan bakar gue sih gitu. Enggak sih, gue nggak riset, tapi gue mengalami ya, orang-orang terdekat gue itu yang gue bilang, itu malah belum ada marak-maraknya pinjol kayaknya deh. Itu tahun 2019 akhir. Itu kita masih belum COVID malah itu kan. Itu gue udah ngerasain yang namanya dikejar-kejar yang kolektor, karena orang sekitar gue ada yang terlibat, teman-teman gue, saudara-saudara gue itu. Dijadi jaminan. Nah, iya, dijadikan jaminan ya. Gue sempat dikejar-kejar juga, cuma bukan atas nama gue, orang-orang sekitar gue. Itu udah lama juga, belum marak waktu itu malah. Pernah. Itu dulu di tahun 2021 awal, ingat gue. 2021 awal, bulan Maret. Gue pernah ngobrol lah sama kakak gue. Jadi kita udah ngobrol serius gitu. Kakak gue bilang kayak, lu kalau udah kerja, kalau udah jalan ke hidup yang lebih serius nantinya, kalau lu misal mau nyicil rumah KPR, itu lu harus nggak bisa ujuk-ujuk kita nggak punya backingan apa-apa, tiba-tiba terus kita mengajukan mau nyicil rumah gitu, kita nggak bisa. Jadi kakak gue ngejelasin di situ, kalau mau KPR rumah kita harus punya slip OJK yang bagus. SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank
maupun lembaga keuangan lainnya, berupa lancar atau tidaknya pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Nah itu gue tertarik di situ. Jadi kakak gue ngejelasin, lu nyicil sekecil apapun, barang serandom apapun, mau itu uang, barang segala macem, yang penting lu nyicil itu bisa masuk ke Slik OJK. Nah jadi waktu itu gue belajar juga sebelum gue melakukan itu, gue riset dulu kan, kayak gue baca-baca, oh iya memang, jadi Slik OJK gue itu rekaman transaksi pinjaman gue itu nantinya akan menjadi pertimbangan bagi bank-bank yang mau ngajuin ngasih pinjaman ke gue tentang rumah itu. Nah, tapi karena maksudnya setelah lu menggunakan pinjol itu sebenarnya terpengaruh nggak sih Pak? Bakal terpengaruh nggak sama yang Gue nggak tahu sih, kan gue belum mengajukan ya. Cuma teorinya dari yang gue pelajarin juga, gue pelajarin agak lama, gue pelajarin sempat setahun pas gue pelajarin itu ternyata ngaruh. Tapi akan lebih ngaruh lagi kalau gue nggak bayar. Gitu. Dan gue sempat terjerat di tidak bayarnya itu. Ya, pinjol dan pay letter memang menjadi pilihan bagi anak muda untuk memenuhi kebutuhannya saat ini. Keduanya memang serupa, tetapi tak sama. Melansir dari cnbc.com, setidaknya ada 6 perbedaan antara pinjol dan juga pay letter. Berdasarkan definisinya, pinjol adalah layanan keuangan yang memberikan pinjaman tunai. Sedangkan pay letter adalah layanan pembiayaan untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya kemudian. Dari definisi tersebut, keduanya memiliki fungsi yang juga berbeda. Pinjol dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk produksi maupun konsumsi, sehingga penggunaannya lebih fleksibel. Sedangkan pay letter biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk membeli barang maupun jasa di platform tertentu. Dalam pinjol, hanya ada 2 pihak yang terlibat, yaitu pemberi pinjaman atau lender dan penerima pinjaman atau borrower. Tidak seperti pinjol, ada 3 pihak yang terlibat dalam pay letter, yaitu nasabah, aplikasi pay letter, dan e-commerce. Secara regulasi, pinjol diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/PO-OJK.05/2021. Pay letter juga diatur dan diawasi oleh OJK. Namun, pengawasannya lebih longgar dan bisa bervariasi. Perbedaan terakhir antara pinjol dan pay letter terletak pada durasi pembayarannya. Pinjol cenderung fleksibel, bisa mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan, sedangkan pay letter biasanya berdurasi tetap, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Kemudahan menjadi alasan utama bagi anak muda yang melakukan pinjol. Perkembangan teknologi yang dinamis juga menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Namun, apakah kemudahan hanya menjadi salah satu faktornya saja? Yang saya kira yang penting disadari pertama adalah bahwa kita maknai dulu sebenarnya pinjaman. Pinjaman itu hutang, itu berkaitan dengan harga diri, prestis, dan lain sebagainya. Ya. Karena itu meminjam kepada orang, ya itu mempengaruhi identitas diri, value dirinya. Value diri yang sifatnya negatif itu pasti akan bisa dirahasiakan seideal mungkin lah, ya enggak, kalau kita malu punya utang dan sebagainya itu. Karena itu kalau kita pinjam ke online itu kan nggak ketemu siapa-siapa, dia hanya ketemu dengan aplikasi dan itu bisa sangat cepat sekali, kemudian mudah untuk mendapatkan pinjaman. Nah itu yang kemudian sangat mendorong sekali. Kenapa? Daripada dia pinjam ke teman, harus ketemu teman, harus ketemu petugas lembaga keuangan dan sebagainya. Ini yang menyebabkan sehingga penggunaan pinjol pasti tinggi sekali. Ya, itu yang dari sisi minatnya. Selain nilai pinjaman, anak muda juga menyumbang nilai kredit macet terbesar di Indonesia. Berdasarkan data statistik Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2023,
nilai kredit macet pinjaman online secara nasional mencapai 1,73 triliun rupiah. Mirisnya, generasi Z dan milenial memiliki nilai akumulasi gagal bayar utang sebesar 763,65 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 44,14% dari total kredit macet pinjol nasional. Melihat nilai yang fantastis ini, apakah akan membahayakan arus pinjaman online di Indonesia? Saya kira itu akan menjadi, karena pada prinsipnya si peminjam online atau provider dari pinjaman online itu kan membutuhkan investor, ya kan? Investor lah yang kemudian itu akan menilai uang saya, investasi saya bisa balik atau fail. Ya, kalau kemudian masyarakat pengguna tidak bisa mengembalikan, maka kemudian kesehatan pinjaman online provider itu problematik, maka investasi juga akan gagal. Ya, karena itulah pada saat yang berikutnya adalah pasti si investor itu akan pergi dari bisnis pinjaman online sebagai investor ya. Karena itu kemudian pada titik tertentu akan mengalami kekeringan likuiditas juga yang ada di pinjol. Ya enggak? Kalau dia tidak punya uang untuk dipinjamkan, ya otomatis akan mempengaruhi. Ya enggak? Itu yang karena itu sooner or later kalau kita tidak bisa mampu menurunkan tingkat defaultnya atau non-performing loan dari pinjol, maka ia akan merugikan bisnis pinjaman online itu sendiri. Karena investor akan pergi dari situ. Ya enggak, pasti dia akan mencari alternatif dari pinjol, yaitu adalah perbankan konvensional atau surat berharga atau aset-aset lain yang memungkinkan dia akan mendapatkan pengembalian yang bagus. Nilai kredit macet yang fantastis ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi OJK sebagai lembaga pengawas dan juga lembaga penyedia pinjol itu sendiri. Setidaknya, ada 4 hal yang bisa mereka lakukan untuk menangani nilai kredit macet yang besar ini. Pertama, dari si Financial Authority ya, dalam konteks Indonesia adalah otoritas jasa keuangan harus bisa memberikan edukasi, memberikan standar tertentu yang mampu meminimalkan ya enggak, tingkat kemacetan di pinjol. Ya enggak, apakah itu early warning system dari sejak awal sudah bisa diidentifikasi ya enggak, dan bagaimana membedakan pinjaman itu untuk tujuan produksi maupun untuk tujuan konsumsi. Ya, wah, itu tidak mudah, sangat sulit sekali untuk membedakan produksi atau konsumsi. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah mampu mengidentifikasi secara lebih precise, ya enggak, terkait dengan creditworthiness. Creditworthiness itu adalah kelayakan kredit. Si A dan si B itu harus mampu diidentifikasi secara baik bahwa dia itu adalah creditworthy atau orang yang layak untuk diberikan kredit. Ya enggak. Bagaimana caranya? Saya kira apakah kredit rating, apakah menggunakan aplikasi yang bagus, yang hebat, yang precise lah untuk mengidentifikasi dari creditworthiness. Creditworthiness banyak sekali aspeknya. Ya enggak, apakah kredit history, sejarah dari kredit itu, artinya apakah dia sedang memiliki pinjaman di tempat lain, ya enggak, atau termasuk juga identifikasi terhadap perilaku sosial mereka. Ya enggak, artinya bisa enggak sih orang yang misalnya terlalu sering pamer terkait dengan gaya hidup itu layak diberikan kredit, ya enggak? Itu saya kira dengan sosial media dan sebagainya bisa diidentifikasi.
Yang pertama, kemudian adalah mengkaitkan antara data yang berhubungan dengan perbankan, credit history, dengan data pinjol, database pinjol. Ya, kalau database pinjol itu hanya terrekord pada perusahaan masing-masing, ya, tidak memiliki database yang bagus, maka credit history dari seorang yang macet itu tidak bisa menjadi informasi yang bagus untuk pinjol yang lain. Ya, karena credit history itu bagus, banyak sekali. Misalnya kayak di perbankan itu bisa, dia akan memberikan mapping yang bagus. Perbankan tradisional itu mapping. Misalnya di kawasan Jakarta ini yang agak lampu merah itu di sektor ini, wilayah ini, kuning di wilayah ini, hijau di wilayah ini, itu ada. Tapi kalau online kan susah, dia bisa di mana-mana, ya enggak, harus ada identifikasi yang lain. Yang berikutnya yang sangat pelik sekali adalah single identity, ya enggak, utamanya di digital identity. Ya, kalau kita punya digital identity yang single ya, yang bagus, itu akan bagus. KTP misalnya, KTP bisa nggak KTP menjadi identitas single untuk digital misalnya? Ya enggak. Kalau nomor teleponnya banyak, ya enggak, jejak Facebooknya banyak, IG-nya banyak, ya enggak, akan repot sekali. Nah itu yang aturan-aturan seperti itu memang pelik. Saya kira pelik sekali. Itu mudah dilakukan, mungkin yang advance sekali. Ya, advance. Misalnya kayak di China, itu advance banget untuk digital identity-nya. Kalau di kita kelihatannya enggak ya. Banyak lah identitinya itu. Saya punya berapa IG? Nah, 3. Ya. Berapa Facebooknya? Emailnya berapa? Ya enggak. Banyak itu. Ya, itu yang kalau nomor HP yang pernah digunakan banyak sekali. Terus bagaimana si pinjol mengidentifikasi itu? Ya enggak. Memang mesin learning bisa lah ya, mungkin. Tapi sebenarnya itu akan sulit tanpa aturan yang dibuat secara bagus. Ya awalnya memang single identity untuk KTP ya, kemudian syukur-syukur bisa single identity yang digital identity-nya seperti apa dan sebagainya, connect-nya. Tapi kalau namanya KTP, kalau basis KTP bisa single dan itu bisa digunakan, saya kira akan bisa lumayan lah membantu. Tapi KTP kita kan sudah berapa tahun sih KTP kita urusin itu ya, berapa triliun udah bisa. Tapi apakah KTP kita sudah menjadi single identity number yang valid untuk seluruh masyarakat Indonesia? Kan masih banyak yang belum. Problemnya masih kompleks. Utamanya di data sih, kalau data. Tak hanya soal nilai kredit macet, kasus penyalahgunaan pinjol yang terjadi di Indonesia sebetulnya semakin membentuk stigma buruk di kalangan masyarakat. Padahal, sejatinya pinjaman online adalah layanan keuangan yang memberikan pinjaman tunai untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi. Lalu, apa yang sebetulnya menyebabkan pinjol mendapatkan stigma buruk dari masyarakat? Berkaitan kalau misalnya tadi pinjaman online itu kan sebetulnya punya dua fungsi ya, untuk produktif atau konsumtif seperti itu. Nah terus juga berkaitan dengan aib itu, stigma di masyarakat, mereka yang ngejudge masyarakat yang terjerat pinjaman online karena mereka sebetulnya tidak paham betul dengan pinjaman online yang ada di Indonesia. Kalau misalnya dari pemerintah memang mereka peduli, memang mereka mentitik beratkan fokus ke situ, sebetulnya kunci utamanya di situ. Tapi yang terjadi apa? Di Indonesia sendiri pinjaman online itu hanya sebagian kecil banget yang sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau di OJK sendiri yang terdaftar itu ada sekitar 157 aplikasi, sekitar 150-an aplikasi yang terdaftar, bisa
cek sendiri di website OJK. Sementara pinjaman online yang ada di Indonesia jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Jadi tidak ada 10%-nya ya yang sudah berlisensi OJK. Dari ribuan aplikasi hanya 150-an, sekitar 150 yang sudah berlisensi OJK, dan itu pun yang sudah berlisensi OJK mereka masih sering melakukan pelanggaran, apalagi yang ilegal gitu. Nah, itu jadi kalau buat teman-teman yang belum paham dengan skema pinjaman online, mungkin mereka akan mengejek kita yang menggunakan pinjaman online, yang terjerat pinjaman online. Ya salah sendiri kamu pakai, salah sendiri kamu tidak bisa memanage keuangan, gitu, dan lain sebagainya. Cuman di sedulure dewe sendiri pun, mohon maaf, banyak banget masyarakat, mungkin kalau orang-orang di luar sana yang tidak paham, belum pernah pakai pinjaman online, nggak tahu bagaimana, mereka mengira pengguna pinjaman online itu hanya dari kalangan menengah ke bawah, atau mungkin orang dengan literasi keuangan yang rendah gitu ya. Tapi yang terjadi di lapangan justru banyak pula kita temukan orang-orang yang secara ekonomi menengah ke atas. Kemudian kalau misalnya dibilang yang pakai pinjaman online tidak bisa memanage keuangan, yang datang ke sedulure dewe dari berbagai lapisan masyarakat itu banyak. Mohon maaf, yang profesinya sudah kita nilai cukup mapan ya, itu pun banyak yang kecil. Mulai dari dokter, dari dosen, kemudian dari abdi negara, itu banyak juga yang datang ke komunitas sedulure dewe yang terjerat pinjaman online. Artinya apa? Artinya sasaran mereka, sasaran pinjaman online bukan hanya kalangan menengah ke bawah. Kalau dibilang literasinya rendah, profesi-profesi seperti yang tadi aku sebutin itu aku rasa kita semua sepakat itu udah cukup mumpuni ya untuk hanya memanage keuangan. Jadi setelah kita pelajari, pinjaman online di Indonesia memang tidak sesuai aturan, dan mereka rata-rata memang men-setting bagaimana agar orang yang sekali masuk pinjaman online, pakai pinjaman online, akhirnya bakalan terjerat. Mereka sudah mengatur sistemnya sedemikian rupa untuk menjerat masyarakat. Jadi ya, kita tidak bisa terus menyoroti dan juga menyalahkan para pelaku penyalahgunaan pinjol. Mereka adalah korban. Pelaku sebenarnya adalah para perusahaan pinjol yang terus lalai dan juga melanggar aturan. Padahal aturan mengenai penyelenggaraan pinjol di Indonesia sudah sangat ketat. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sebetulnya teman-teman kita tidak mendorong teman-teman untuk tidak malu terhadap pinjaman online tadi ya, untuk adanya dan lain sebagainya. Kita tidak mendorong itu, dan kita tidak mendorong orang juga untuk terbuka, itu enggak. Tapi kita hanya mengedukasi bagaimana seharusnya hak-hak kita sebagai nasabah pinjaman online. Kita memang punya hutang di pinjaman online, tapi seorang nasabah itu juga punya hak yang harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan peraturan. Karena yang terjadi di lapangan pinjaman online, mereka itu banyak sekali melanggar aturan-aturan yang tidak diperbolehkan oleh OJK, oleh pemerintah. Misalnya kayak mengakses kontak handphone itu kan tidak diperbolehkan. Kemudian penagihan menggunakan kalimat kasar, ancaman kriminal itu juga sering digunakan. Itu yang kita sebarkan, kita tebarkan ke masyarakat bahwa kita walaupun sebagai peminjam kita punya haknya. Gitu. Jadi sedulure dewe bukan mendukung orang punya hutang, tidak mendukung perilaku hutangnya, itu tidak, tapi kita mengedukasi bagaimana kita punya hutang, kita tetap ada hak-hak kita yang tidak boleh dilanggar gitu. Berdasarkan peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tahun 2023 sampai 2028, OJK menyebut dari total 4.548 pengaduan, 35,29% atau sekitar 2.900 diantaranya berkaitan dengan perilaku petugas penagihan.
OJK sendiri telah menerbitkan surat edaran OJK nomor 19/SE-OJK.06/2023 yang di dalamnya memuat ketentuan penagihan. Salah satunya terkait etika penagihan. Penagih tidak diperkenankan untuk menagih dengan menggunakan cara kekerasan, mengancam, atau mempermalukan nasabah pinjaman. Mereka juga tidak boleh menggunakan kata atau tindakan yang mengintimidasi atau merendahkan suku, agama, ras, antar golongan, harkat, martabat, dan harga diri nasabah pinjaman, baik di dunia fisik maupun di dunia maya. Tak hanya soal penagihan saja, jika menilik pada persyaratan pengajuan pinjaman online di beberapa penyedia layanannya, semuanya kompak menyantumkan satu syarat yang mutlak. Calon penerima pinjaman online harus memiliki KTP atau berusia setidaknya 17 tahun. Namun, kenyataannya, syarat ini belum mampu membatasi penggunaan pinjol oleh anak-anak di bawah umur. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyoroti banyaknya anak di bawah umur yang melakukan pinjol untuk membeli merchandise K-pop. Mirisnya, anak-anak ini melakukan pinjol tanpa persetujuan orang tua. Apakah ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan pengetatan regulasi? Iya, memang pemerintah punya dua tujuan sebenarnya. Yang pertama adalah tetap tidak bisa pemerintah membatasi proses bisnis atau aktivitas bisnis online yang memang kalau kita gunakan secara baik akan bermanfaat kepada masyarakat. Karena memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pembiayaan itu masih rendah kita. Artinya akses to kredit itu masih 40%-an lah dari total masyarakat yang ada di kita. Ya. Nah ini yang satu sisi kalau sulit mengakses perbankan dan lembaga keuangan lainnya, maka pinjol akan alternatif untuk meningkatkan akses to finance kita. Cuman tadi ya banyak faktor yang harus dipenuhi, termasuk bagaimana memperingatkan esensi dari penggunaan itu, kemudian mengatur proses bisnis yang ada di pinjol itu sendiri, ya enggak, termasuk juga kalau proses bisnis itu termasuk dalamnya analis kreditnya, ya enggak, analis kredit, terus kemudian mapping risiko, ya enggak, yang semuanya itu yang memang harus diberikan solusinya oleh pemerintah. Ya, karena memang pemerintah kan regulator selain dia sebagai fasilitator dari sebuah proses bisnis tertentu. Karena proses bisnis atau aktivitas bisnis kan nggak bisa dibatasi. Ya, yang ada kan harus difasilitasi, diatur sehingga memberikan istilahnya memberikan lingkungan atau situasi yang kondusif, termasuk di dalam pelindungan konsumen yang ada. Ya enggak, pelindungan konsumen kan banyak sekali ya enggak. Bagaimana aktivitas pinjaman online dalam menarik atau mendorong repayment kan ada yang katanya sampai menggunakan bullying di media sosial, kemudian menggunakan debt collector yang sangat keras, vulgar dan sebagainya. Semuanya itu kan merupakan proses bisnis yang harus diatur kan. Ya ini yang saya kira pemerintah harus menjadi wake up call pada situasi misalnya katakanlah berkaitan dengan pinjaman online,
tingkat kemacetan yang tinggi dan sebagainya harusnya menjadi pelajaran baik bagi pemerintah untuk mengatur bisnis pinjol ini secara lebih bagus lagi ke depannya. Ya. Selain pihak penyedia, pengawas, dan juga regulator, kita tidak boleh melupakan peran penting para pengguna pinjol. Lalu, bagaimana agar para pengguna pinjol mampu terbebas dari pengalaman buruk saat mereka menggunakan pinjol? Yang pertama, saya kira literasi itu berkaitan dengan hakikat atau sebenarnya manfaat dari pinjaman. Pinjaman itu uang lah ya. Pinjaman itu kan sebenarnya kan nama dari uang tertentu yang digunakan saat ini, ya enggak, tapi harus dikembalikan di kemudian hari, ya enggak, dan itu akan sangat ditentukan dari tujuan itu, tujuan dari pemanfaatan pinjaman itu. Nah, misalnya pinjaman itu, balik lagi harus paham sebenarnya tujuan dari pinjaman. Pinjaman itu sebenarnya idealnya ya, karena pinjaman adalah penggunaan uang saat ini yang kemudian harus dibayar kemudian ya. Karena itu repayment capacity ini sangat penting sekali. Kalau tujuan itu digunakan untuk bisnis, maka kemungkinan akan meng-create financial capacity dari peminjam yang digunakan untuk mengembalikan di kemudian hari. Tapi kalau itu hanya untuk tujuan konsumsi, maka ya gimana? Kalau konsumsinya terus naik, ya enggak, income-nya enggak tambah, ya pasti yang akan default, ya enggak? Ya pasti macet di kemudian hari, ya enggak? Kemudian kalau istilahnya apa namanya itu, debt overhang itu kayak gini. Debt overhang itu kayak orang yang meminjam untuk menutup pinjaman, ya enggak, maka itu yang dinamakan dia ketergantungan pada hutang, ya enggak. Sooner or later, ya pasti akan permainan nggak akan bisa berjalan terus lah kalau istilahnya gali lubang tutup lubang itu, ya enggak. Permainan nggak bisa, kalau permainan bisa terus kan nggak masalah, ya enggak. Overtime, time horizon nggak masalah. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang menyebabkan permainan nggak berlangsung, ya misalnya sakit atau gangguan apa gitu ya, pasti kan jadi nggak lincah toh, ya nggak lincah. Maksudnya gini, saya bisa bekerja keras untuk menghubungi pinjol yang lain, ya ini kemudian ini snowballing, saja muter aja gitu ya. Tapi kan itu nggak bisa terus toh. Pada saat misalnya ada keponakan sakit kan nggak jadi pinjam ke tempat lain, nggak usahakan, berarti kan yang satu lock in, ya nggak. Berarti begitu satu macet berarti kan dia akan muter balik toh, mati, ya nggak, fail itu, kayak seperti itu. Itulah kemudian itu yang namanya illiterate sebenarnya. Illiterate, dia tidak cukup paham dengan makna dari pinjaman. Kedua adalah financial disiplin. Jadi istilahnya orang yang bisa hutang sebenarnya yang memiliki disiplin keuangan. Tapi biasanya orang yang nggak disiplin karena nggak literate, ya nggak illiterate, berarti tidak disiplin. Orang hutang itu harus disiplin, ya nggak. Dan itu harus esensinya menghasilkan pendapatan. Ya, jadi untuk meningkatkan potensi pendapatan. Kalau enggak nanti akan repot. Apalagi hanya untuk tujuan mendukung gaya hidup, consumerism, ya enggak, lifestyle lah gitu. Nah, itu yang akan problematik. Sooner or later pasti problematik, ya enggak. Karena ekonomi tidak akan berjalan meningkat. Ekonomi itu akan bergerak seperti gelombang.
kadang naik, kemudian turun, naik lagi, ya enggak. Pada saat turun itulah kemudian akan problematik, ya enggak. Itu yang kemudian, dan itu tidak bisa dibiayai dengan hutang, ya enggak. Hutang atau hutang ya harus hutang yang kredibel, hutang yang sehat. Aku tidak bisa menjawab secara detail ketika misalnya ada satu kasus aku terjerat pinjaman online, aku harus bagaimana. Itu tidak bisa dijawab secara secara permukaan. Jadi kita harus benar-benar melihat detail permasalahannya seperti apa, aplikasi yang digunakan apa saja, sudah berapa lama pakai pinjaman online dan lain sebagainya, dan masih banyak hal lain yang harus kita screening untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik, yang tepat gitu. Jadi, tapi kalau mungkin secara garis besar tentunya teman-teman harus bisa membedakan mana aplikasi ilegal, mana aplikasi legal yang sedang digunakan. Kemudian teman-teman harus memprioritaskan untuk misalnya ada terkendala di dana, di keuangan ya, teman-teman harus memprioritaskan untuk diselesaikan dulu aplikasi yang legal, yang mereka benar-benar sudah menjalankan aturan pemerintah, itu yang diutamakan. Jangan deh. Gue mengalami itu 2 tahun gitu ibaratnya. Gue mengalami itu 2 tahun dan benar-benar nggak ada sisi positif, nggak ada, apalagi kesenangan tuh nggak ada di situ. Nggak. Kesenangan tuh cuma di saat lu mau mengajukan itu, lu mendapatkan itu, sisanya neraka buat lu. Sisanya lu menjalani itu dengan penuh penderitaan, kecuali memang lu memikirkan sebelum lu melakukan peminjaman online itu, lu memikirkan bagaimana baik dan buruknya, apakah lu punya uang yang cukup, bekal yang cukup untuk lu membayar itu gitu. Itu baru terserah lu. Tapi kalau untuk sampai jangan kan ngebunuh deh, maksudnya sampai maksain diri gitu dengan motong uang jajan lu sebulan nantinya gimana. Sekarang kan masalahnya pinjol kan bukan duit doang kan, pay letter aja juga bisa, maksudnya kayak gitu. Itu yang jadi ya jangan sebisa mungkin jangan. Sejatinya, pinjaman online dihadirkan untuk meningkatkan produktivitas usaha, agar usahanya tetap mampu berjalan sekalipun di situasi yang sulit. Dua fungsi pinjol untuk memenuhi kebutuhan produksi dan juga kebutuhan konsumsi harus kita pahami bersama-sama. Perusahaan pinjol juga perlu untuk terus diawasi. Peraturan tanpa celah dari pemerintah juga sangat dinanti. Permasalahan ini membuat kita semua sama-sama belajar untuk melihat kasus pinjol dari sudut pandang yang menyeluruh. Saya Katarina, dan kasus ini ditutup.